Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu di part 6, langsung saja ya. Soal nomor 51. Mempraktekkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional adalah ini termasuk kepada KI apa? A. KI 1, B. KI 2, C. KI 3, D. KI 4. Jawaban D, KI 4. KI 4 ini kata kuncinya adalah melakukan, mempraktekkan, memperagakan. Di jawaban D, KI 4, sementara KI 1 untuk tentang spiritual, KI 2 tentang sosial, KI 3 tentang pengetahuan. Sini Bapak Ibu sudah tahu KI 1 sama KI 4. Soal 52. Ilmu tentang gerak tubuh di dalam PJOK disebut dengan A. Kinestetika, B. Odontologi, C. Kinesiologi, D. Fisiologi. Jawaban C. Kinesiologi. Untuk pembahasan, ontologi ini ilmu tentang mempelajari gigi, kinesiologi, gerak tubuh manusia, fisiologi, tentang sistem kehidupan manusia. Dan di sini sudah jelas ya, teman-teman, kinesiologi. 54. Jika tujuan pembelajaran adalah mengembangkan pola dasar lokomotor dan manipulatif, materi pembelajaran yang sesuai adalah A. Permainan bola kasti, B. Permainan petak jongkok, C. Permainan hitam hijau, D. Permainan tikus dan kucing. Jawaban A. Permainan bola kasti. Untuk pembahasan, di sini kata kuncinya lokomotor dan manipulatif. Lokomotor yang artinya berpindah tempat. Permainan yang berpindah tempat. Di sini permainannya semua berpindah tempat ya. Tapi ada manipulatifnya. Apa itu manipulatif? Gerak yang dilakukan menggunakan anggota bagian badan dan menggunakan objek. Objeknya bisa seperti bola kaki, bola voli, bola kasti. Di sini yang menggunakan objek adalah bola kasti. 55. Manfaat dari refleksi pembelajaran diantaranya adalah A. Mengingatkan sikap profesional, B. Mengingatkan sikap kekeluargaan, C. Meningkatkan sikap sosial, D. Meningkatkan sikap toleransi. Jawaban A. Meningkatkan sikap profesional. Bagi guru, kegiatan refleksi bermanfaat sebagai ajang pengamatan tindakan kelas dalam rangka memetakan karakter dan daya saing peserta didik, sehingga memudahkan dalam membagi kelompok, menetapkan bobot materi, menyelenggarakan pengajaran, dan melakukan evaluasi. Jadi, dalam memetakan, membagi kelompok, menyelenggarakan pengajaran adalah sikap profesional. Pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEM memungkinkan peserta didik untuk A. Menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja, B. Melakukan kunjungan wisata secara bebas, C. Meneliti keberhasilan rancangan produk, D. Melakukan kerja individu untuk memecahkan masalah. Jawaban C. Meneliti keberhasilan rancangan produk. Untuk kata kuncinya di sini adalah project. Project itu menghasilkan suatu produk. Jadi yang paling tepat adalah C.
57. Pemilihan gaya mengajar pada proses belajar mengajar salah satunya adalah disesuaikan dengan karakteristik materi ajar. Gaya komando merupakan salah satu gaya yang kurang merangsang kreativitas, tetapi tetap saja dapat dilakukan. Di bawah ini materi yang paling sesuai dengan pemanfaatan gaya komando adalah jawaban B. Tolak peluru. Pembahasan, apa itu gaya komando? Sebuah cara mengajar melalui pendekatan yang paling bergantung kepada guru, jadi berpusat kepada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat, artinya guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan guru sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pengajaran. Di sini peserta didik yang paling tepat untuk gaya komando adalah tolak peluru. Kenapa tolak peluru? Jika mereka tidak dikomandoi, tidak diperintah sesuai aturan guru, bisa-bisa peluru tersebut bisa mencederai peserta didik lainnya. Kalau untuk senam ritmik, mereka bisa belajar berkelompok, atletik maupun voli. Kalau untuk tolak peluru sangat berbahaya jika tidak dikomandoi. Soal 58. Suatu ketika Anda akan merancang pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran daring atau online akan dilakukan melalui telekonferensi di waktu malam hari. Berikut adalah aplikasi daring yang dapat digunakan melakukan daring. A. Zoom Cloud Meeting. B. Google Classroom. C. Moodle. D. Edmodo. Jawaban B. Google Classroom. Di sini kata kuncinya adalah blended learning, artinya pembelajaran campuran. Untuk jawaban B, Google Classroom. Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia yaitu ruang kelas Google adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membagikan, menggolong-golongkan setiap penguasaan tanpa kertas. Juga menciptakan Google Drive untuk tugas-tugas peserta didik. Jadi untuk Google Classroom ini juga bisa kita tatap muka secara virtual dan juga bisa mengirim tugas secara online melalui Google Drive. Sementara untuk model yaitu seperti LMS, seperti Bapak Ibu yang pernah ikut PPG mengirim tugas, bayang ya gimana LMS tersebut. Kemudian Edmodo ini tampilannya hampir sama dengan Facebook. Jadi yang paling tepat adalah Google Classroom. 59. Guru PJOK harus memahami tentang pengetahuan sistem kardiovaskuler yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan. A. Kelentukan. B. Daya tahan. C. Kekuatan. D. Kecepatan. Jawaban B. Daya tahan. Untuk pembahasan, daya tahan jantung atau kardiovaskuler, kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang cukup lama. Contohnya bersepeda, jogging. Nah, untuk kardiovaskuler mungkin sudah tahu ya teman-teman, jantung dan paru-paru serta peredaran darah.
dalam intensitas waktu yang lama. Di sini akan membuat daya tahan tubuh akan semakin meningkat. Soal 60. Pembelajaran project-based learning akan dengan mudah terlihat dalam RPP, terutama pada komponen A. Kompetensi dasar, B. Indikator pencapaian kompetensi, C. Tujuan pembelajaran, D. Aktivitas pembelajaran. Jawaban D. Aktivitas pembelajaran. Untuk pembahasan, definisi dari project-based learning oleh Goodman dan Stivers merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran. Di sana nampak, maksud saya di RPP akan nampak kegiatan-kegiatan apakah pembelajaran berbentuk PBL, discovery, atau yang lainnya akan terlihat di bagian aktivitas atau langkah-langkah pembelajaran. Demikian teman-teman untuk part 6, kita ketemu di part 7. Jika soal-soal ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan boleh dibagi bersama teman-temannya sehingga semua guru-guru di Indonesia atau teman-temannya lulus. Amin, amin ya rabbal alamin.